Jumpa lagi di Obrolan K, obrolan penuh makna. Bersama saya Vero dan aku Gaby. Hari ini kita bakal ngobrolin santai bareng narasumber kita, Kak Janet. Wow, sebelumnya terima kasih nih ya Kak Janet udah bersedia menjadi narasumber kita di acara Obrolan K pada hari ini. Terima kasih udah diajak berseru-seru di sini hari ini. Oke, nah Kak Janet ini tuh merupakan salah satu content creator seputar K-pop dan budaya Korea di Indonesia loh. Oke, sebelumnya nih ya Kak Janet, sebelum kita ngobrol lebih lanjut aja, aku mau jelasin dikit nih tentang program kita. Jadi di obrolan kali ini kita ngobrol santai-santai aja ya Kak Janet ya. Topik obrolannya itu juga pastinya akan berganti di setiap episodenya. Tapi yang pasti topik-topiknya itu bakalan seru banget kalau dibahas sama kita-kita, betul gak? Nah bener banget Kak Vero. Nah contohnya nih kayak hari ini spesial banget kita undang Kak Janet buat ngobrolin tentang apa nih? Pasti kawan-kawan semua udah tahu lah ya kita ngobrolin apa. Pasti Jepang. Bukan, salah. Bukan dong, salah server ya, salah server. Karena Kak Janet ini sendiri juga merupakan konten kreator dari Korean Wave gitu ya, betul ya. K-pop yang kalian tahu ya. Iya betul. Jadi Kak Janet pastinya akan ngobrolin tentang budaya pop Korea ya, betul ya Kak Janet. Bener banget. Kak Janet sendiri tuh sebenarnya bisa nggak sih ceritain awal mula kenapa bisa suka sama K-pop? Karena dari artikel yang pernah aku baca di Kompas ID, banyak banget orang-orang yang mulai kepincut sama K-pop ini berawal dari drakor atau drama Korea ya. Nah kira-kira kalau Kak Janet sendiri itu gimana? Gak bisa dipungkirin drakor tuh udah dari zaman dulu ya ngehitsnya. Dari zaman masih kecil itu orang tua juga udah nonton yang kayak Full House, Winter Sonata kayak gitu. Tapi kalau nyemplung banget ke K-popnya sendiri itu dari mulai Big Bang sih kalau aku. Big Bang itu udah legend banget ya. Big Bang tuh udah sesepuh ya. Betul ya dia ya. Iya, kalau aku dari Big Bang, terus dari Big Bang 2007-an lah. Udah dari tahun segitu ngikutin terus karena kan K-pop selalu ada yang baru-baru terus kan. Terus jadi suka grup barunya juga, terus BTS sekarang juga Treasure kayak gitu. BTS tuh legend banget ya Gap ya. Banget lah. Siapa sih yang nggak tahu BTS di sini? Ya bener banget. Siapa yang nggak tahu BTS? Karena udah mendunia banget ya, udah sampai ke Billboard malah. Oke. Kayaknya nih udah banyak banget ya pertanyaan dari sahabat Kompas buat Kak Janet. Nah, pastinya banyak banget nih yang penasaran sama Kak Janet. Kan udah tertarik banget tuh sama K-pop atau budaya Korea tadi dari Big Bang gitu kan. Nah, menurut kakak sendiri apa sih yang bikin orang-orang atau masyarakat Indonesia tuh jadi tertarik sama budaya K-pop ini? Kalau pertama pastinya lagunya ya. Karena kan K-pop gede banget sekarang lagu-lagunya. Apalagi sekarang lagu K-pop itu nggak cuman yang kayak lagu doang, didengerin doang, tapi tuh sekarang lagunya tuh semua punya teori, punya meaning kayak gitu yang kayak seru banget dikulik sama orang-orang gitu. Terus selain K-popnya, dramanya juga, terus lifestyle, K-foodnya juga, kayak gitu sih. Oke, jadi nih sebenarnya dari Korea itu juga banyak banget ya aspek yang nggak cuma musik doang, tapi ada makanan, ada stylenya juga yang sekarang. Oke nih Kak Janet, sebenarnya Indonesia sendiri ini kan kayaknya sebenarnya udah jadi salah satu pasar utama yang disasar oleh industri perkoreaan ya. Nah, berdasarkan salah satu artikel yang pernah dipublish di Kompas ID, Indonesia ini tuh sebenarnya negara dengan intensitas menonton tayangan Korea Selatan paling tinggi loh. Gila gak? Keren banget kan sebenarnya. Nah, belum lagi fenomena banyaknya produk lokal yang menjadikan artis Korea sebagai brand ambassador mereka. Itu banyak banget kan kalau misalnya kita lihat tuh model-model kosmetik itu semua brand lokal tuh pakainya artis Korea gitu. Sampai kopi juga ya. Sampai kopi juga, betul. Nah, kira-kira nih tanggapan Kak Janet nih tentang hal ini tuh apa sih? Apakah sebenarnya Indonesia ini tuh sebenarnya emang udah jadi target empuk buat Korea gitu? Kalau dibilang target empuk kayaknya iya ya. Iya nggak sih? Karena kan kayak yang tadi Kak Vero bilang juga, pasar Korea di Indonesia itu gede banget dan salah satu terbesar juga gitu. Jadi pastinya ya jadi sasaran empuk kayak kalau misalnya ada konser pasti mampir ke sini gitu. Betul. Dan juga target-target K-pop di Indonesia ini juga jadi sasaran empuk untuk para brand-brand gitu kan. Karena kan kalau misalnya kayak jadiin
artis Korea brand ambassador atau modelnya gitu. Jadi pasarnya ikut ke sana juga gitu. Wow, pantes sih ya. Kayaknya misalkan apa-apa nih kalau misalkan ada yang Korea-Korea tuh sold out gitu. Brand-brandnya sold out. Nah, kalau gitu ya, berarti itu bisa dikatakan juga sebenarnya K-pop ini tuh salah satu bentuk soft power ya. Soalnya itu mereka menggunakan unsur-unsur seperti seni dan budaya yang mereka itu sebenarnya secara nggak langsung juga memberdayakan dan menyebarluaskan pengaruhnya. Oke. Kalau misalnya dari artikel Kompas ID yang pernah aku baca nih, turis asing yang berkunjung ke Korea Selatan itu tuh terus meningkat nih setiap tahunnya. Jadi berarti strategi soft power yang udah dijelaskan oleh Kak Vero itu berhasil dong oleh Korea Selatan. Jadi pendapatan negaranya tuh juga meningkat gitu, apalagi dari bidang pariwisata. Betul banget. Nah, kalau misalnya tadi itu kan pengaruh bagi negaranya ya. Nah, kalau misalnya menurut Kak Janet sendiri, ada nggak sih pengaruhnya bagi gaya hidup kita nih, masyarakat Indonesia gitu, apalagi yang mengkonsumsi budaya K-pop itu, atau cara berpikir, apa ya, orang-orang yang suka K-pop itu, apa ya, ada yang beda gitu setelah mengkonsumsi itu? Berarti lebih ke lifestyle ya? Ya. Kalau menurut aku pasti ada pengaruhnya sih. Karena apalagi kalau misalnya public figure di Korea gitu kan, mereka yang kayak benar-benar memaintain kesehatan tubuhnya gitu. Makanya itu juga sebagai penikmat tayangan mereka, jadi kita juga ikut termotivasi gitu. Kayak dari bentuk badan, terus juga dari baju, style gitu. Ya, selain itu lebih ke produktivitas juga sih meningkat ya kan, karena punya minat ke arah sana gitu. Jadi banyak juga yang kayak ikut bikin konten-konten kayak dance cover, sing cover gitu, atau parodi-parodi kayak gitu sih. Oke, jadi pengaruhnya tuh besar banget ya, Gap ya. Apalagi sekarang nih kalau misalnya kita sering lihat nih, ada diet Ayu gitu, diet ala-ala seleb Korea, yang makannya cuma ubi gitu dalam seharian. Itu kan sebenarnya secara nggak langsung artis itu mempengaruhi pola pikir masyarakat juga ya, betul ya. Tapi tetap sih harus difilter juga, nggak semua yang kayak mereka lakuin harus kita lakuin juga gitu. Betul, oke. Nah kalau gitu nih, menurut Kak Janet, masuknya budaya Korea secara masif ini tuh sebenarnya bisa menyebabkan hal buruk gak sih? Hal buruk? Tapi kayaknya semua hal ada positif negatifnya sih pasti. Dan semua hal yang kayak berlebihan itu juga akhirnya akan ke arah yang negatif gitu kan. Jadi selama kita meminatinya yang kayak di jalur yang pas-pas aja, ya oke gitu. Tapi kalau udah mulai berlebihan itu jadinya lebih ke fanatik gitu ya. Dan juga mempengaruhi kayak kayak kita terlalu mengkonsumsi tayangan mereka gitu. Nanti bisa lama-lama kan kita jadi lupa gitu. Kayak di Indonesia tuh sebenarnya gimana sih kulturnya gitu. Takutnya kayak gitu. Makanya semua yang berlebihan sebenarnya kan ada porsinya masing-masing gitu. Oke, berarti memang apapun yang berlebihan tuh tidak baik. Ya, setuju sih ya. Oke, kalau dari tadi kan itu negatif-negatifnya aja nih. Kalau misal sisi positifnya pasti ada dong. Nah, kalau sisi positifnya itu menurut Kak Janet itu apa ya? Kalau sisi positifnya banyak nggak sih yang tadi kayak produktivitas gitu. Terus juga kita lebih teredukasi soal skincare, terus kayak beauty kayak gitu. Terus juga lebih termotivasi untuk belajar bahasa baru gitu, untuk mencoba hal-hal yang sebenarnya kalau kita nggak tertarik ke arah sana, kita nggak kepikiran untuk coba itu gitu, kayak beasiswa atau traveling kayak gitu. Sebenarnya tuh banyak banget ya, Gap ya, hal positif. Karena baru-baru ini adik aku tuh juga dia tuh lagi banyak nyari beasiswa ke Korea. Karena ya itu dia suka sama Korea, jadi dia kayak bawaannya pokoknya harus sekolah di sana. Jadi gitu. termotivasi kan. Jadi termotivasi. Ya, bagus sih. Oh iya, Kak Janet nih silakan diminum dulu ya. Terima kasih. Iya, silakan diminum dulu aja, jangan malu-malu. Anggap aja rumah sendiri ya. Oke. Nah, kira-kira nih Kak Janet, menurut prediksi dan pengamatan Kak Janet ini sebenarnya budaya pop Korea ini tuh bisa bertahan lama nggak sih? Dan prediksi dari Kak Janet aja nih, kira-kira bisa berapa tahun lagi?
tahannya atau mungkin akan berumur panjang bahkan abadi gitu? Tiba-tiba disuruh jadi cenayang gitu di sini ya. Tapi kalau menurut aku sendiri ini masih cukup panjang sih. Kayak kepopularitasan budaya Korea dan K-pop sendiri gitu. Karena kan mereka selalu ada grup baru, selalu ada tayangan baru gitu. Jadi pasti juga peminatnya juga sekarang banyak yang baru-baru gitu. Apalagi kemarin jalur pandemi juga banyak banget yang baru nyemplung ke K-pop gitu. Jadi harusnya sih masih cukup panjang ya. Kalau disuruh estimasi berapa lama, gimana ya? Rada bingung tapi kalau kayak gitu. Tapi kayak akan cukup panjang sih. Tapi emang semua hal kan pasti ada umurnya ya. Tapi K-pop masih panjang sih harusnya. Masih panjang ya. Dari tadi kan dilihat dari 2007 aja sampai sekarang tuh lama nih ya, masih bertahan gitu kan. Terus kayak variety show tuh mengikuti juga kan kayak apa yang diminati sama konsumennya gitu. Nah, kalau misalnya ngomong-ngomong nih, menurut Kak Janet, kayak jadi cenayang lagi nih. Aduh, takut. Menurut kakak nih, Indonesia tuh bakal bisa nggak sih jadi Korea Selatan mungkin dari sisi entertainment-nya atau dari sisi pariwisatanya gitu? Apa bisa berkembang pesat kayak Korea Selatan? Kalau menurut aku pasti bisa, harus bisa, yuk bisa yuk gitu ya nggak sih? Karena apalagi kalau sekarang kita lihat gitu ya, perfilman Indonesia juga udah meningkat banget sekarang dari kualitasnya gitu. Jadi kita sebagai warga Indonesia jadi juga lebih tertarik kan nontonnya gitu, dan juga musik gitu, tren-tren di platform-platform sosial media itu banyak banget sekarang yang udah pakainya lagu-lagu dari Indonesia gitu. Bahkan idol-idol K-pop-nya pun pakainya lagu Indonesia gitu kan. Makanya jadi kalau dibilang ada kesempatan untuk sebesar itu bisa, asal kitanya sebagai orang Indonesia juga membantu proses itu gitu. Perlahan-lahan tuh sebenarnya bisa Gap ya, bisa. Tapi dari kemauan kita itu. Oke. Nah, bener-bener gak berasa ya Gap ya. Iya, kita udah lama juga ya ternyata udah ngobrol-ngobrol banyak nih, mulai dari K-pop-nya, budaya Koreanya, segala macam ya. Bahkan kita sampai ngomongin soft power loh ya. Dan kita tuh jujur banyak banget nambah wawasan, terus nambah insight juga ya dari Kak Janet gitu mengenai budaya pop Korea, positif negatifnya juga gitu. Mungkin kita say thanks banget nih ya buat Kak Janet. Terima kasih nih karena udah mau kasih kita kesempatan untuk mendengarkan insight-insight dari Kak Janet, dan makasih juga udah menjadi narasumber di sini. Nah, kira-kira gitu tuh obrolan seru kita sore ini ya bareng sama Kak Janet. Semoga baik dari kita, terus dari Kak Janet juga sahabat setia Kompas nih menjadi lebih berwawasan lagi setelah berbincang-bincang nih sama Kak Janet pada hari ini. Oh ya, sahabat Kompas, jangan lupa ikuti terus obrolan kita di YouTube Harian Kompas, karena kita masih punya banyak banget nih topik menarik yang bakal kita obrolin bareng kawan Kompas lainnya yang pasti bakal keren-keren. Akhir kata saya Vero. Dan saya Gaby. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di obrolan K episode selanjutnya.